Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Dewan Juri dan segenap panitia, kami tim Adhikara Eka Danta dari Politeknik Pekerjaan Umum Semarang akan mempresentasikan perencanaan jembatan Kastara Kuitras Eka Nusantara. Next. Jembatan adalah prasarana lalu lintas yang berfungsi untuk menghubungkan jalan yang terputus oleh sungai, lembah, ataupun bangunan lain yang ada di bawahnya. Bina Marga pada tahun 2010 membagi beberapa tipe jembatan berdasarkan bentang efektifnya. Salah satunya adalah jembatan rangka baja yang efektif digunakan pada bentang 40-200 meter. Dalam merencanakan sebuah jembatan, perlu memperhatikan pokok perencanaan jembatan. Antara lain yang pertama, kekuatan dan stabilitas struktur. Yang kedua, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna maupun masyarakat yang ada di sekitar bangunan jembatan. Yang ketiga, kemudahan dalam tahap pelaksanaan maupun dalam pemeliharaan. Yang keempat, faktor ekonomis. Yang kelima, keawetan dan kelayanan jangka panjang sesuai dengan umur jembatan. Dan yang terakhir adalah estetika. Next. Jembatan rangka merupakan jembatan yang terdiri atas rangka-rangka yang digabungkan sehingga membentuk ikatan yang kokoh. Pada jembatan rangka baja, metode yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen rangka dapat menggunakan metode sambungan las ataupun metode sambungan baut. Komponen-komponen jembatan rangka baja antara lain top chord, diagonal, bottom chord, stringer, dan lain sebagainya. Tipe geometri jembatan rangka yang umum digunakan antara lain Katras, Pratt, Parker, Warren, dan lain-lain. Di sini kelompok kami menggunakan tipe Katras dengan bentuk top chord seperti busur atau arc. Next. Alasan penggunaan desain ini adalah yang pertama, efektif. Susunan top chord yang membentuk arc sebagai perwujudan dari kontra atau kebalikan bidang momen. Yang kedua, karena efisien. Menurut kajian yang pernah dilakukan Arifli Eva dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang membandingkan 4 desain jembatan, yaitu jembatan Warren, Pratt, Howe, Katras, menghasilkan data bahwa jembatan Katras paling efektif jika ditinjau dari rasio lendutan dibagi berat jembatan. Yang ketiga, alasan artistik. Bentuk Katras yang simetris memberikan kesan artistik pada jembatan. Adapun penamaan jembatan Kastara diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti termasyhur dan merupakan akronim dari Katras Eka Nusantara, di mana diharapkan jembatan ini dapat menyatukan wilayah di Indonesia yang terpisah sungai, selat, maupun yang lain. Next. Material yang kami pakai di jembatan Kastara, pada baja, kami menggunakan baja dengan mutu 37 yang memiliki tegangan tarik ultimate 370 MPa dan tegangan leleh 240 MPa. Kami menggunakan dua tipe profil, yaitu profil H pada top chord, bottom chord, vertical chord, wind bracing, dan diagonal chord, dan tipe IWF pada stringer dan cross girder. Lalu pada bat lantai, kami menggunakan beton dengan mutu F-Action C 30 MPa dengan tebal 20 cm yang diperkuat dengan baja tulangan yang memiliki tegangan leleh 400 MPa dengan tulangan pokok berdiameter 16 mm yang dipasang per jarak 150 mm dan tulangan bagi berdiameter 13 mm yang terpasang pada jarak 200 mm. Pada baut, kami menggunakan baut mutu tinggi A838 yang setara dengan baut A325. Kami menggunakan baut dengan ukuran M24 dengan tebal sambungan 16 mm dan M16 dengan tebal sambungan 12 mm. Next. Untuk pembebanan, kami menggunakan pembebanan sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016, di mana ada 4 bebanan, yaitu beban permanen yang terdiri dari berat sendiri dan berat medi tambahan, di mana berat sendiri dihitung otomatis oleh SAP, dan berat medi tambahan yang terdiri dari berat trotoar beton dan steel deck. Untuk beban lalu lintas terdiri dari beban lajur D yang terdiri dari BTR atau beban terbagi rata dan BGT atau beban garis terpusat. Lalu ada beban truk dan ada beban berjalan kaki. Lalu untuk aksi lingkungan, ada beban angin tekan dan beban angin hisap. Yang terakhir ada beban rem. Next.
Tersaji pada layar tabel kombinasi pembebanan dari SNI 1725 tahun 2016. Kami menggunakan kombinasi daya layan 1, di mana daya layan 1 merupakan kombinasi pembebanan yang berkaitan dengan operasional jembatan dengan semua beban-bebannya nilai nominal, serta memperhitungkan adanya beban angin yang berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Kami menggunakan kombinasi daya layan 1 TD yang beban lalu lintasnya menggunakan beban lajur D yang terdiri dari BTR dan BGT, serta daya layan 1 TT yang beban lalu lintasnya menggunakan beban T atau truk. Next. Kemudian, pemodelan kami memiliki 3 pilihan model. Yang pertama adalah katras dengan double deck. Kemudian di model kedua adalah katras dengan tambahan diagonal pada ujung tanpa menggunakan stringer. Kemudian model ketiga adalah model final dengan model katras menggunakan stringer. Tahapan pemodelan sendiri menggunakan software AutoCAD. Kemudian model final diaplikasikan ke SAP 2000. Untuk pemodelan sendiri menggunakan frame dan shell. Frame dibuat sesuai dengan model AutoCAD. Untuk shell setebal 20 cm dengan meshing 16x6 dan dihubungkan membentuk perilaku komposit dengan rigid link. Untuk style deck sendiri kami asumsikan sebagai beban mati tambahan dan diaplikasikan sebagai beban merata. Untuk detail baut dan model 3D dapat dilihat seperti pada layar. Next. Untuk profil yang digunakan pada jembatan Kastara ada 2 tipe, menggunakan H-beam dan I-beam. Untuk H-beam ada pada bottom chord, top bracing 200x200, top bracing 100x100, kemudian diagonal dan vertikal. Untuk I-beam ada pada stringer dan cross girder. Maksimal capacity ratio yang dicapai pada jembatan Kastara ada pada cross girder dengan maksimal capacity ratio untuk layan 1 TD sebesar 0,875 dan layan 1 TT sebesar 0,661. Next. Luntutan yang terjadi akibat beban hidup TD dan TT pada tengah bentang sebesar 4,51 cm untuk TD dan 1,44 cm untuk TT. Pada luntutan akibat beban kombinasi layan 1 TD dan kombinasi layan 1 TT pada tengah bentang sebesar 9,95 cm dan 6,92 cm. Next. Perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan Kastara sebesar 4,7 miliar rupiah atau 59,7 juta rupiah per meternya. Next. Kelebihan jembatan Kastara. Yang pertama, struktur jembatan K-truss kokoh dengan rasio berat dibagi lanjutan yang kecil. Yang kedua, tipe K-truss dengan bentuk busur arc efektif mendistribusikan gaya pada batang secara merata, sehingga profil lebih efisien. Yang ketiga, kemudahan pelaksanaan dengan penggunaan sambungan dan tipe profil baja tiap member seragam. Yang keempat, bentuk K-truss yang futuristik dan menarik. Lalu kekurangannya yang pertama, penggunaan bentuk busur atau arc mengakibatkan adanya variasi panjang profil, sehingga perlu didetailkan pada saat fabrikasi. Yang kedua, penggunaan baja di lingkungan korosif perlu diantisipasi dengan perlindungan galvanisasi atau pengecatan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Jembatan adalah prasarana lalu lintas yang berfungsi untuk menghubungkan jalan yang terputus oleh sungai, lembah, laut, danau, ataupun bangunan lain yang ada di bawahnya. Pembangunan jembatan merupakan salah satu bentuk usaha peningkatan konektivitas antar wilayah, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang antar pulaunya dibatasi selat, dan pada tiap pulau dilalui oleh banyak sungai.
Jembatan ini dinamakan Jembatan Kastara. Penamaan ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti termasyur. Selain itu, Kastara merupakan akronim dari Katras Eka Nusantara, di mana diharapkan jembatan ini nantinya menjadi jembatan penghubung dan pemersatu wilayah Nusantara. Tim kami memilih tipe Katras karena jembatan tipe ini memiliki struktur yang kokoh dengan nilai lendut yang relatif kecil dibandingkan dengan tipe jembatan rangka lainnya.